kan harus ramah. Kalau mau disombongin, apa yang mau disombongin? Peserta roasting di prank Madam Dewi sampai nangis. Iya, itu kan di prank. Jadi gini guys, aku nggak tahu ya, mereka ini aku nggak tahu itu siapa namanya, apa, dokter psikolog atau apalah itu pada komentar. Aku nggak tahu, tapi orang itu kayaknya selalu ngomentarin orang deh kayaknya. Tapi nggak perlu lah aku ladenin, karena nggak penting juga aku ngeladenin orang itu. Dulu saya bilang saya itu anak kolong. Dia katain saya katanya ngata-ngatain orang-orang yang tinggal di kolong. Dari situ aja orang dokter psikolog ini nggak ngerti. Yang katanya saya itu anak kolong, maksudnya itu saya itu anaknya polisi. Maksudnya anak kolong bukan berarti saya bukan menghina orang-orang yang tinggal di kolong jembatan. Saya itu bilang saya gini-gini tuh anak kolong, itu maksudnya saya tuh anaknya polisi gitu loh. Nah itu, ini orang asal ngejabrut ngomong aja. Terus yang kedua, dia komentarin saya tentang masalah ngeprank. Saya ngeprank yang di Komika berapa? Komika 8 ya, Komika 8. Padahal jelas-jelas waktu saya ngeprank itu, saya itu sudah ada briefing. Saya tuh udah dikasih tahu dulu, nanti bakal walk out, nanti pintunya lewat situ ya Mbak DP, jangan terlalu keluar banget soalnya kameranya nggak nyampe. Nanti Mbak DP bikin dia nangis, nanti pokoknya bikin dia, ini kan nanti kita mau bikin tentang berondong. Nah Mbak DP harus begini ya. Nah itu kita tuh udah dikasih tahu ya. Jadi buat si yang katanya dokter psikolog ini, saya kasih tahu Anda ya, Anda itu sesuaikan dengan bidang Anda aja. Anda itu bukan artis. Kecuali Anda itu artis, boleh Anda itu bicara tentang saya gitu loh. Karena kalau saya berbicara tentang psikolog kan nggak mungkin, karena bidang saya bukan di psikolog. Bidangnya saya sebagai penyanyi, sebagai seorang entertainer yang kerja di entertain. Nah, jadi saya nggak mungkin ngomongin tentang psikolog, tentang apa, nggak mungkin gitu loh. Jadi lucu aja kalau misalkan orang yang bukan bidangnya membahas tentang bidang saya. Saya itu profesional, jadi jangan ngajarin saya bahwa saya itu baperan. Bukan, saya itu kerja di dunia entertainment. Saya siap untuk membuat apa aja. Jadi Anda itu sebagai yang katanya dokter, saya nggak tahu Anda itu dokter siapa. Tapi menurut saya satu, Anda ngatain saya masalah kolong. Saya anak kolong. Anda itu harus mencari bahasa kata-kata kolong deh. Kata-kata kolong itu adalah anak kolong tuh maksudnya anak polisi. Saya tuh dilahirkan oleh bapak saya yang profesinya sebagai polisi. Bukan saya menghina orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, bukan. Dari kalimat itu aja kalian, si dokter ini harus bisa banyak belajar tentang bahasa Indonesia deh. Ya, saya bahasa Indonesia secara luas maksudnya ya. Nah, itu satu. Ya, terus yang kedua juga, saya juga mau kasih tahu sama Anda. Saya sebagai penyanyi, sebagai seorang artis itu harus profesional. Di mana saya kerja itu sudah dikondisikan, Bu. Jadi kalau Ibu tidak tahu bidang saya, Ibu jangan bicara tentang saya ya. Jadi lebih baik Ibu bicara tentang bidang Ibu. Kalau Ibu menilai psikis saya itu tidak bisa dengan cara Ibu melihat saya lagi acting atau lagi gimmick, Bu. Beda, Bu. Ya, saya cuma kasih tahu Ibu aja, sampaikan ke dia. Saya cuma kasih tahu ke Ibu, saya nggak tahu Anda siapa, saya tidak kenal dengan Anda, tapi Anda seolah-olah kenal dengan saya. Anda itu kan selalu menyentil ini, menyentil itu, tapi semua salah. Saya kasih tahu sama Anda, ketika saya menerima pekerjaan saya sebagai seorang Dewi Persik dan saya di roasting, itu saya sudah dikasih tahu sama bagian kreatifnya. Kreatif bilang, justru saya menantang kreatif itu. Saya bilang sama kreatifnya gini, emang nggak ada yang lebih parah lagi bahasanya. Saya siap kok, saya di roasting tuh saya tuh siap gitu loh. Nah, ketika itu mereka bilang, Mami DP gimana ya caranya ini supaya lebih rame lagi. Saya pingin Mami DP begini, Mami DP begini. Oke, saya sudah dikasih tahu. Jadi si ibu ini yang bukan di bidang entertain, Ibu
Ibu itu orang kapan sih? Ibu itu karena ada TikTok aja ibu baru muncul. Sebelum ada TikTok ibu, kita nggak kenal ibu itu siapa gitu. Dan sampai sekarang aja saya nggak kenal ibu itu siapa. Ya, jadi saya mau kasih tahu ibu aja. Jadi kalau ibu bidangnya bukan di dunia entertain, ibu jangan bicara tentang Dewi Persik ya bu. Mending ibu bicara yang lain aja bu. Karena kalau ibu bicara tentang Dewi Persik, saya itu sudah dikasih tahu, saya itu nanti harus walk out pada waktu di roasting. Bukan saya tidak nerima. Itu namanya gimmick, Bu. Gimmick yang sudah diatur, gimmick yang sudah ada skenarionya. Jangan ibu bilang gimmick tidak ada skenarionya. Ada skenarionya. Saya harus keluar. Nanti pintunya Mbak DP jangan keluar lewat sana banget ya, karena kamera nanti nggak bisa kalau pintunya lewat. Jadi saya harus bagaimana? Pintunya lewat sini. Itu udah dikasih tahu, Bu. Ibu kan gak ikut briefing. Jadi bagaimana ibu itu bisa tahu tentang saya? Ibu tidak tahu apa-apa. Ibu taunya kan di dunia psikolog kan. Nah ibu belajar itu aja. Karena kalau ibu di dunia entertainment, ibu harus jadi artis dulu kayak saya, baru ibu tahu. Ibu bukan artis sudah sok tahu tentang saya. Ya, jadi gimana ceritanya? Ya, jadi mendingan ibu urusin pasien-pasien ibu. Karena kalau ibu ngurusin saya lagi jadi artis dan saya lagi berperan untuk menjadi seseorang yang mereka mau, bukan yang ibu mau. Saya dibayar, Bu. Kalau saya bicara tentang psikolog, itu baru aneh karena saya belum kuliah di sana. Saya nggak kuliah di psikis gitu. Kalau ibu mau membaca psikis saya, jangan pada waktu saya lagi acting. Nah ya, jadi bijak aja. Ibu kan tidak di dunia entertain. Kalau ibu bicara tentang dunia entertain jauh. Ibu nggak ikut briefing. Ibu nggak tahu dunia entertain tuh kayak apa. Mendingan ibu minum air putih 1.500 liter deh. Jadikan duyung terus. Biar adem, oke? Coba jadi Dewi dulu biar tahu gitu ya. Bagaimana rasanya jadi Dewi itu bagaimana? Dewi Persik itu adalah artis yang udah 24 tahun berkarir, di mana Dewi Persik itu siap untuk membuat apa aja, membuat heboh dunia persosmedan, membuat heboh dunia persilatan. Itu Dewi Persik, Bu. Kalau misalkan ibu ibaratnya harus ngajarin Dewi Persik, kayaknya ibu harus terjun di dunia entertain deh, Bu, biar ngerti. Itu aja sih ya. Cukup sekian, terima kasih. Sayang cantik, sayang manis, sabar. Iya sabar kok, cuman kayaknya lucu aja gitu. Saya bilang saya anak kolong, udah dibilangin bahwa Dewi Persik menghina orang-orang yang tinggal di kolong. Dari situ aja udah salah. Menangkap bahasa saya itu udah salah. Kata-kata anak kolong itu maksudnya adalah saya itu anaknya polisi. Bukan berarti saya menghina anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Dari itu aja udah bahasanya salah. Katanya dokter, tapi kagak tahu bahasa-bahasa begitu. Lah gimana ceritanya? Aduh, kamu pikir dengan saya membuat prank-prank seperti itu semau saya? Terus saya walk out itu semau saya? Terus saya jalan menuju ke pintu itu juga semau saya? Itu semua diatur, Bu. Saya cuma menjalankan peran saya. Saya tuh penyanyi, artis yang profesional. Saya hanya memerankan peran saya aja. Saya mau dibawa kemana tergantung siapa yang bayar saya, gitu ya. Jadi kalau ibu pingin viral salah orang, ya jadi ibu kelihatan bodohnya. Karena ibu bukan di bidang itu, bukan di bidang entertain. Ibaratnya kalau misalkan ibu sekolahnya itu ibaratnya sekolah apa itu namanya ya, sekolah kedokteran gitu. Misalkan saya nih bukan dokter, tuh saya ngomongin tentang kedokteran kan agak aneh. Minimal ya kalau misalkan ingin berbicara tentang kedokteran ya teman-temannya harus dokter juga, jadi ngomongnya itu nyambung gitu loh. Lah ini saya nggak tahu teman-teman ibu itu artis apa artis-artisan gitu, saya nggak ngerti. Karena saya tahu ibu cuma di TikTok. Saya nggak ngerti ibu siapa. Itu pun juga karena saya dikasih tahu sama DP Lovers. Kalau enggak saya nggak tahu ibu itu siapa. Ya, minta minum dong biar ibu tahu gitu. Sabar, Bu, sabar. Sabar, ini sabar banget. Ya kan Selin? Sabar Selin. Jadi ibu harus banyak-banyak istighfar.
biar ibu tahu gitu loh, dunia entertain tuh kayak gimana, kayak apa. Jangan tanggapi mie pansos. Enggak sih ibu ini, soalnya udah kesekian kali sih ibu ini gitu loh. Saya nggak tahu tujuannya. Kalau memang pansos emang nggak punya pasien apa, mendingan kan ngurusin pasiennya aja daripada ngurusin orang yang lagi kerja secara profesional, kan lucu. Asik ketemu Sarti, asik banget, lucu, anaknya cantik. Bilangin ke James Bond mi. Aku ada beberapa foto sama Mami Dewi Indusia, ramah banget. Enggak lah sayang, ngapain mau sombong? Enggak ada yang mau disombongin. Hidup itu sementara, kita cari saudara di sini, bukan cari musuh. Kalau pingin terkenal nggak harus cari musuh. Banyak cara kok. Dengan cara bersilaturahmi, mengenal orang dengan baik, itu udah cukup. Daripada cari musuh sesaat doang. Gitu ya, sesaat doang. Lagi nggak ada job mungkin nih. Ya ini juga aku mau kasih tahu kan, yang komen juga banyak tuh, yang komen ya kan, yang komen juga banyak, dan yang komen bodoh goblok gitu loh. Dan yang komen di akun dia yang membela dia tuh bodoh goblok. Maaf, sorry tuh aku ngomong kayak gitu. Bukan bidangnya kamu iyain lah, kecuali dia udah bidangnya dan dia memang sudah, misalkan dia eksekutif produser atau dia produser atau dia artis lah yang memang ikut terjun, yang ikut briefing, bolehlah kalian dukung orang itu. Lah ini kan bukan artis, bukan siapa-siapa, bukan bidangnya, ngomongin artis itu kan nggak bener. Yang mendukung itu kan tidak benar, ya kan? Yang mendukung itu tidak benar. Kenapa aku bilang kayak gitu? Iya, karena dia nggak ikut briefing, bukan artis juga, nggak ngerti dunia artis kayak bagaimana, gimmicknya seperti apa, skenarionya bagaimana, kan nggak ngerti. Mamaku dulu kesel kalau ketinggalan sinetron Mimpi Manis. Makasih sayang, maksa pengen terkenal itu nah iya gitu loh. Orang sekarang yang bukan dokter aja, kalau orang bilang aku tuh anak kolong, orang tuh udah tahu kok. Oh, anak kolong tuh maksudnya anaknya polisi. Bukan berarti menghina orang-orang yang tinggal di kolong jembatan, bukan. Gitu, bukan. Lucu katanya lulusan kedokteran, tapi bahasa anak kolong aja kagak tahu anak kolong. Mami nyanyi teman tapi mesra, iya ya nanti ya. Nah dari hal itu aja agak geli gitu kan ya. Udah Mi, udah gimana? Enggak ada orang yang bisa mengatur hidup. Kak Dewi kapan gunting rambut? Siapa ini ya? Husain Irwan Tim. Hai sayang. Belum